Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKJ Tawangmangu. Bersama saya Mbak Iin dan saya Mas Bagas. Kita semua memuji Tuhan karena kita bisa ibadah online pada hari Benar ini. sekali Bu, sekalipun online Iya. ya. Oke, baik, kita akan tanya dulu kabar adik-adik bagaimana? Apakah tetap semangat ataukah ngelokro? Oke. Iya, kita absen dulu Absen ya Mas dulu ya. ya. Dari Kita absen dulu di bagian wilayah paling utara sendiri Bu. iya. Di mana itu Bu? Dari Ngargoyoso. Ngargoyoso. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Puji Tuhan semua sehat. Sehat. Lalu Bu, Kita gimana? lanjut ke Wilayah mana? GKJ wilayah Matese. Halo Matese. Halo. Baik, kita akan naik sedikit ke wilayah Karanglo. Iya. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Semangat ya. Pastinya semangat. Untuk memuliakan nama Benar Tuhan. sekali. Lalu lanjut gimana Bu? ke GKJ wilayah Tawangmangu. Halo. Halo. Baik, semangat kita. benar sekali, sangat semangat. Kita akan coba naik ke paling ujung Bu. Iya, Di paling wilayah timur. Gondosuli Iya, ya. yang paling dingin ya Mas Benar ya. sekali. Iya. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Kita bersyukur Masih kepada semangat. Tuhan. Oke, Semangat kita, nggih. iya, selalu harus ingat Tuhan, selalu Benar sekali. berdoa, Berdoa selalu kepada memuliakan nama. Nama Tuhan. Tuhan. Benar sekali. Sebelum ibadah minggu ini kita mulai, kita berdoa dulu ya Mas ya. Benar, monggo. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapak Surgawi, kami berucap syukur karena berkat-Mu hari ini kami boleh mengikuti ibadah online dari rumah kami masing-masing. Bapak Surgawi, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami berdoa untuk Mas Bagas yang menyampaikan firman hari ini. Tuhan berkati, bisa menyampaikan dengan baik, hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekalian. Amin. 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 Baik, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu ya, karena anak-anak juga semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun harus di rumah dengan mama papa, dengan keluarga, itu tidak mengurangi rasa syukur ketika di gereja dengan teman-teman. Karena apa? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita akan memuji pujian hari ini, harinya Tuhan. Bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Semua hari milik Tuhan. Harinya Mas Bagas. Tuhan, benar sekali, Hari Bu. Senin sampai hari Hari Minggu, Minggu semua harinya adalah Tuhan. harinya Tuhan. Iya. Kita akan membacakan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Baik Bu, kita sering mendengar firman tadi, pengakuan dosa, tapi apakah kita sudah mengakui dosa kita Bu? Apakah kita sudah benar untuk melakukan firman itu? Ya, kalau saya pribadi, saya bisa melakukan sama hukum kasih ini ya Mas. Benar ya. sekali. Karena kadang saya lupa, kadang mau tidur, enak-enak tidur, lupa untuk berdoa. Benar sekali. Saya pun juga Bu, kadang sering ngelontok di pikiran saya, tapi susah sekali untuk melakukan ini. Mari adik-adik yang setuhan, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan memujikan Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Baik adik-adik, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita datang pada Tuhan dengan berdoa. Mas Bagas hantarkan. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kami akan memulai ibadah sekolah minggu, sekalipun harus ibadah online, tidak mengurangi rasa syukur kami ya Bapa. Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerima taburan firman, kiranya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Bapa. Ya Bapa, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini oleh kasih-Mu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, kita sudah akan menerima firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, kita pujikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Baik adik-adik, kita tiba waktunya untuk membaca firman Tuhan. Dan bacaan kita di minggu hari ini terambil dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Kitab Efesus itu di perjanjian baru, ya benar sekali, di perjanjian baru adik-adik. Kita buka dulu yang punya Alkitab atau Alkitab di HP, kita buka kitab Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop yang berjudul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih, yang demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala, sebagai segala sesuatu baik di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Ya, halo adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Mungkin dari adik-adik ada yang belum tahu itu siapa sih yang khotbah kok agak asing mukanya. Oke adik-adik, kakak mau perkenalan dulu. Kenalkan, nama kakak adalah Mas Bagas. Saat ini sedang proses PPL atau praktek di gereja di GKJ Tawangmangu. Jadi kakak belajar untuk pelayanan di gereja ini. Tentunya bersama dengan adik-adik untuk belajar firman Tuhan bersama-sama di hari Minggu ini. Adik-adik yang Tuhan, coba kita bayangkan sebuah gambar. Di sini ada sebuah gambar. Oke, kira-kira gambar apa adik-adik? Oke, benar sekali. Keluarga ya. Di dalam gambar itu kira-kira ada apa aja, Dek? Di situ ya. Ada apa aja, yo? Ayah, oke. Ibu, kakak, dan adik. Nah, terdapat sebuah keluarga yang lengkap ya. Ada bapak, ada ibu, ada kakak, dan adik. Kita bayangkan bahwa itu anak-anak sangat diberkati. Ketika adik-adik semua berada dalam foto itu, pasti merasa bahagia. Karena apa? Karena bersama-sama dengan keluarga yang utuh. Ada bapak, ibu, kakak, dan adik. Ketika adik-adik merasakan bahwa adik-adik diberkati Tuhan dalam keluarga, tentunya mama dan papa atau bapak dan ibu tentu sayang juga kepada adik-adik. Mereka akan mengasihani adik-adik, akan dikasih segala hal. Uang saku pastinya yang sekolah, dikasih uang untuk beli kuota pasti ya. Ketika sekolah online ini diberikan hadiah, dibelikan segala sesuatu yang menjadi kesukaan adik-adik. Tentunya mereka akan sayang sekali kepada adik-adik. Tetapi sebaliknya juga, adik-adik juga harus sayang pada mereka karena sudah disayangi, sudah diberikan fasilitas, diberikan segala sesuatu yang disukai. Tentunya adik-adik juga harus menjaga hati orang tua adik-adik supaya juga bersuka cita, juga merasakan sukacita ketika dikasih adik-adik. Bacaan kita pada minggu hari ini juga berbicara tentang kasih adik-adik. Yaitu kita membaca tentang Rasul Paulus yang memberikan suratnya kepada jemaat di Filipi, di Efesus maaf. Ketika kita baca adik-adik bahwa surat ini diberikan oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Karena dia dipenjara di suatu kota yang besar di Romawi dan dia tidak bisa untuk datang kembali ke Efesus. Jika kita buka dalam kitab sebelumnya yaitu Kisah Para Rasul, di situ Rasul Paulus datang ke kota Efesus untuk melihat perkembangan jemaat Kristen di situ. Ingin tahu bagaimana firman Tuhan itu tersebar di situ. Ketika dia di situ selama 3 tahun, dia mendirikan tempat ibadah, sinagoge saat itu, mengajak umat untuk beribadah, dibaptiskan. Tentu ketika sudah 3 tahun, dia pergi untuk ke tempat yang lain. Dan tiba saatnya dia dipenjara di kota Romawi karena oleh pemerintah saat itu dianggap sesat. Tentu perhatian atau sukacita yang diberikan oleh Rasul Paulus juga tidak lepas. Tidak hanya pada jemaat di Efesus, di Filipi, di Kolose, dia selalu memberikan suratnya, surat cintanya, yaitu Alkitab yang kita terima saat ini adik-adik. Jadi surat yang kita baca pada pagi hari ini adalah surat Rasul Paulus yang dia tulis ketika di dalam penjara.
karena rasa sukacitanya, karena rasa perhatiannya yang khusus dia berikan kepada jemaat-jemaat, terutama di kota Efesus. Di kota Efesus merupakan sebuah kota pelabuhan besar, adik-adik. Di situ ada kapal-kapal besar yang minggir, ada sebuah stadion yang besar, tempat seorang gladiator bertarung, yaitu seorang yang bertarung dengan pedang ataupun senjata yang lainnya. Juga di dalam kota Efesus juga terdapat sebuah kuil, tempat ibadah, terdapat sebuah perpustakaan, juga terdapat sebuah tempat untuk belajar. Tentunya kota Efesus adalah kota yang sangat besar saat itu, karena letaknya strategis dekat dengan sebuah pelabuhan, sehingga banyak orang datang di situ untuk mengadu nasib, untuk bekerja, untuk mencari sesuatu yang baru. Jemaat Tuhan di kota Efesus merupakan sebuah peristiwa, sebuah jemaat yang dipakai Tuhan ketika peristiwa diaspora. Diaspora itu yaitu adik-adik umat Tuhan di Yahudi, dia berpindah ke satu tempat, ke tempat yang lain. Terutama di kota Efesus merupakan jemaat diaspora di mana mereka telah menerima baptisan Yohanes yang merupakan baptisan pertobatan. Tentu ketika Rasul Paulus bertanya kepada mereka, apakah kamu sudah percaya? Mereka sudah percaya, tetapi akan baptisan Yohanes yang merupakan baptisan pertobatan. Tentunya Rasul Paulus juga memberikan baptisan kepada mereka pula, yaitu baptisan untuk mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diberi dirinya untuk dibaptis. Lalu dengan baptisan air dan baptisan Roh Kudus, jemaat di kota Efesus semakin dikuatkan, kokoh menghadapi setiap masalah dalam kehidupan berjemaat. Tentu adik-adik, rasa sukacita yang diberikan Paulus kepada jemaat di Efesus merupakan rasa sukacita yang mendalam, karena 3 tahun dia bekerja di situ, bekerja untuk memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus sangat mendapatkan hati di jemaat di Efesus. Tentunya jemaat di Efesus juga merasa terdidik imannya. Sekalipun saat itu adik-adik, di kota Efesus merupakan sebuah adas kuil sebagai tempat pemujaan berhala, dewa-dewa di Yunani. Terdapat sebuah pemujaan, terdapat saingan antara umat Tuhan dan umat para dewa-dewa. Tentu melalui surat ini Rasul Paulus menguatkan jemaat di Efesus supaya tetap tegar, tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ada cobaan, sekalipun terdapat sebuah masalah di dalam kehidupan mereka, mereka selalu berkarya bagi Tuhan, mengadakan PA kepada orang lain, membaptiskan orang-orang lain yang percaya kepada Allah. Tentunya itu adalah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Iman mereka didewasakan, iman mereka menjadi dewasa. Karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan tercurah atas diri Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Rasul Paulus juga sangat menyukai, sangat mendapatkan hati di jemaat Efesus. Dengan surat ini dia berharap bahwa jemaat diingatkan akan anugerah kepada Allah. Anugerah apa itu adik-adik? Anugerah keselamatan. Bagi mereka yang percaya, yang dibaptis, mereka akan mendapatkan anugerah keselamatan yang kekal, yang tidak dapat dicari di dunia ini. Kita sebagai anak-anak Allah juga seperti itu adik-adik. Sekalipun kita kecil, masih kecil, kita belum bisa apa-apa, tetapi kita percaya bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus, memakai kita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memakai kita supaya kita semakin ingat akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sekalipun itu hal yang terkecil. Ibarat sebuah tubuh kita adik-adik. Tuhan Yesus sebagai seorang kepala, dia kepala dalam hidup kita. Dan kita sebagai tangan, kita sebagai kaki, kita harus berkarya dengan tugas kita. Yang punya tangan ya kita menyembah Tuhan untuk bermain organ, gitari, mengetik di LCD atau segala hal. Tentunya juga yang punya mulut kita bernyanyi bagi Tuhan, kita singer di gereja, memuji nama Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ketika mereka menjadi satu tubuh dengan Kristus dan Kristus kepalanya, mereka harus berkarya. Sekalipun terdapat sebuah ancaman yang datang yang mengancam kehidupan mereka. Mari adik-adik, kita yang saat ini percaya kepada Tuhan, kita yang diberkati Tuhan, kita yang mendapatkan sukacita baik dari orang tua, dari teman kita di gereja dan teman kita di sekolah, kita merasakan sukacita. Dan di situ kita harus juga menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Kita mendapatkan firman Tuhan, kita melakukan, kita juga memberikan firman itu kepada orang lain supaya diterima, supaya mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus Kristuslah
sang kepala kita. Dan kita sebagai anggotanya yang bergerak dan bertumbuh dalam kehidupan bergereja. Kita harus berkarya bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita telah diselamatkan Tuhan, kita telah dibayar lunas oleh Tuhan. Kitalah yang seharusnya disalibkan di kayu salib. Tetapi karena kasih-Nya Allah Bapa, kita diselamatkan dengan cuma-cuma melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi adik-adik, kita belajar tentang kehidupan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana jemaat dikuatkan. Tentu kita juga harus berkarya juga. Apa karya yang harus kita lakukan? Kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada mama papa kita, kakak kita, mengasihi mereka dengan kasih, tentunya rajin berdoa, membaca Alkitab, dan menolong orang lain yang sedang kesusahan. Itulah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita masih anak-anak, kita masih kecil, tetapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan tidak membeda-bedakan entah itu dewasa kah, tua kah, anak-anak kah. Tuhan pasti memakai hidup kita sekalipun kita terkecil. Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik. Seperti hanya tadi ketika orang tua sayang kepada adik-adik, tentunya akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat sayang kepada kita. Tentu kita juga akan sayang juga kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga harus menjaga hati kita untuk dekat kepada Tuhan. Saat adik-adik disayang oleh Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan anugerah untuk berkarya, untuk melakukan firman Tuhan, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu setia kepada kita. Demikian juga adik-adik, kita harus hidup di dalam firman Tuhan, karena tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita dan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang sejati, yaitu surgawi. Mari adik-adik, kita bersama-sama berkarya bagi Tuhan. Kita bersama-sama menindaki firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu tetap ada dalam hati kita. Selamat berkarya bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita datang pada Tuhan dalam doa, kakak hantarkan. Ya Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami telah membuka hati, telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman ini bertumbuh dalam hati kami, dan kami siap lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Baik dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, dalam kami berteman dengan teman-teman di rumah ataupun di gereja Bapa. Kiranya berkati Tuhan, kiranya firman ini bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami siap berkarya bagi Engkau Bapa. Sekalipun kami kecil, sekalipun kami lemah, tapi kami percaya bahwa Engkau-lah Allah yang menjadikan kami, yang memilih kami, supaya kami berbuah seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk kehidupan adik-adik kami yang saat ini mungkin sudah mendapatkan sekolah baru. Tuhan dapatkan kembali Tuhan kepandaian yang lebih, supaya adik-adik kami ini selalu rajin, giat dalam belajar. Dan juga berkati orang tua yang memberkati Tuhan, supaya semakin dikuatkan dalam kehidupan keluarga dan adik-adik merasakan sukacita. Ya Tuhan, demikianlah seluruh doa kami, yang semuanya ini kami minta karena kelembutan cinta kasih-Mu. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mas Bagas, di minggu kemarin anak-anak sudah mendapatkan ayat hafalan. Okay. Minggu ini kita juga tentunya juga ada Bu ya. Ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan kali ini diambilkan dari Efesus 2 ayat yang ke-19. Ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan karena kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita sehari-hari. Persembahan ini bisa dikumpulkan dari rumah masing-masing, kemudian disampaikan kepada Bapak Majelis yang bertugas di wilayah masing-masing. Persembahan kali ini diiringi dengan lagu pujian persembahan kami. Ada
Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak, kita sampaikan persembahan ini dengan doa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berucap syukur Tuhan berikan bagi kami berkat yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Perkenankanlah kami Bapa menyisihkan sebagian kecil berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan sucikan semua ini hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, perkenankanlah kami saat ini berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan. Tentunya kita akan menutup ibadah kita pada minggu hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Mari kita akan memujikan nama Tuhan dengan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Ding, ding. Hati-hati gunakan matamu. Ding, ding. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ding, ding. Bersama umat di seluruh dunia, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat dari Tuhan. Mari adik-adik, kita arahkan hati kita pada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam perantara Roh Kudus menyertai kita kini, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita minggu pada hari ini. Kiranya menjadikan semangat baru kepada kita untuk semangat dalam kehidupan kita. Kita akan salam-salam ke mereka, Bu. Oke. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa lagi minggu depan. Amin. Shalom.